Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Hari ini kita akan mempelajari IPA tentang indera pendengaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kali ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang bagian-bagian telinga dan proses mendengar bunyi. Selain itu, kita juga akan membahas tentang gangguan pada indera pendengaran dan cara merawat indera pendengaran atau telinga kita. Kita mulai yang pertama ya. Telinga dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari yang pertama, daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Yang kedua, lubang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Yang ketiga, liang telinga. Di dalamnya terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Sekarang kita masuk ke bagian telinga tengah. Bagian telinga tengah ini ada 2, yaitu yang pertama adalah gendang telinga. Fungsinya menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran. Fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea. Tulang-tulang pendengaran ini ada 3, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Sekarang kita melihat telinga dalam. Yang pertama, saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang berikutnya adalah koklea. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Koklea sering juga disebut sebagai rumah siput. Yang berikutnya, saluran eustasius. Saluran ini berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring itu sendiri adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang keempat adalah saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Itu tadi bagian-bagian telinga. Sekarang kita masuk ke proses mendengar bunyi. Proses yang pertama adalah getaran dari sumber bunyi. Lalu, gelombang bunyi ditangkap daun telinga. Yang ketiga, gelombang bunyi melalui liang telinga. Kemudian, gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga. Lalu getaran dari gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Lalu saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak pun menerjemahkan bunyi yang didengar. Kita sudah selesai dengan proses mendengar bunyi. Sekarang kita akan melihat gangguan yang sering terjadi pada indera pendengaran. Gangguan yang pertama adalah tersumbatnya telinga oleh kotoran. Kotoran telinga mengumpul terlalu banyak dan menyumbat telinga. Yang kedua, vertigo. Vertigo ini adalah penyakit atau kondisi di mana telinga bagian dalam mengalami gangguan sehingga terasa pusing dan ruang di sekeliling penderita terasa berputar, sehingga pada kondisi seperti ini
penderita merasa berputar dan melayang. Gangguan yang ketiga adalah luka telinga. Luka telinga ini bisa diakibatkan luka pada bagian luar telinga, di mana bagian ini sudah terinfeksi dan mengeluarkan nanah. Yang keempat, tuli, yaitu tidak dapat mendengar karena gangguan pada penghantaran getaran suara. Sekarang kita membahas tentang cara merawat indera pendengaran. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu tidak menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga, mengunyah makanan dengan baik, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, tidak menggaruk telinga jika gatal, konsultasi pada dokter jika telinga terasa sakit atau infeksi, menutup telinga ketika di perjalanan udara, membersihkan daun telinga dengan baby oil, melakukan terapi lilin, dan tentu saja melakukan perawatan rutin. Demikian pembahasan IPA pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.